Jingo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi Putri Mahkota, masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu, berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah Putri Mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata,
lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jinyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup. Putri, bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir.
Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meisu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meisu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jinyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir berbentuk kelopak teratai kecil
berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya, lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jinyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga
dan Phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara, "Maafkan ibu, lahir terlalu cepat." Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. "Buka pintu! Atas nama Dewan Agung!" Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. "Meishu," bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. "Hamba, di sini, yang mulia." Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. "Ambil dia," kata permaisuri lirih, namun tegas. "Pergi sekarang." Meishu terkejut. "Yang mulia?" "Pergi!" Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. "Jika dia tinggal, dia akan mati." Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. "Jika suatu hari langit masih adil," bisiknya, "biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak. Biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa." Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. "Hamba bersumpah dengan nyawa ini." Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are my
Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi Putri Mahkota, masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara, "Maafkan ibu, lahir terlalu cepat." Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. "Buka pintu, atas nama Dewan Agung." Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. "Meishu," bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. "Hamba, di sini, yang mulia." Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah Putri Mahkota. Simbol sah garis penerus. "Ambil dia," kata permaisuri lirih, namun tegas. "Pergi sekarang." Meisu terkejut. "Yang mulia?" "Pergi!" Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. "Jika dia tinggal, dia akan mati." Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meisu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. "Jika suatu hari langit masih adil," bisiknya, "biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak. Biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa." Meishu bersujud dalam-dalam. Dahi menyentuh lantai dingin. "Hamba bersumpah dengan nyawa ini." Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju
lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jinyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu, berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota.
simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meisu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meisu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup. Putri, bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu, berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur
digedor keras. "Buka pintu! Atas nama Dewan Agung!" Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. "Meishu," bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. "Hamba, di sini, yang mulia." Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. "Ambil dia," kata permaisuri lirih, namun tegas. "Pergi sekarang." Meishu terkejut. "Yang mulia?" "Pergi!" Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. "Jika dia tinggal, dia akan mati." Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. "Jika suatu hari langit masih adil," bisiknya, "biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak. Biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa." Meishu bersujud dalam-dalam. Dahi menyentuh lantai dingin. "Hamba bersumpah dengan nyawa ini." Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jinyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah
kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia. Yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya, lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jinyo, I need to know the truth. You are mine.
Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota, masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup. Putri, bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi
1. Di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi Putri Mahkota, masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu, berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah Putri Mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah
menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meisu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi
dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak. Biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam. Dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obet-obeten yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian
tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya, lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah
sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota, masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya, lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu! Atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh.
Jubahnya basah, rambutnya Jingo, I need to know the truth. Submit. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi Putri Mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah Putri Mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati.
tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meisu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali.
Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup. Putri, bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya,
ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya tampak jelas sebuah tanda lahir berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya, lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera.
istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya, lama lalu berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat, dan di waktu yang salah. Belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu! Atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya
Jinyo, I need to know the truth. Submit. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi Putri Mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh, baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu, berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir. Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu, bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah Putri Mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata
lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meisu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak, biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam, dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya Jingyo, I need to know the truth. You are mine. Malam itu, langit di atas ibu kota Kekaisaran Tianyuan tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah sengaja menutup mata surga dari dosa yang akan terjadi. Angin berembus kencang, mengguncang lentera-lentera istana hingga berderit seperti jeritan tertahan. Istana Timur, kediaman resmi. Putri, mahkota masih terang oleh cahaya lilin. Tirai sutra berwarna emas bergoyang, perlahan memantulkan bayangan naga dan phoenix di dinding batu giok. Di dalam kamar terdalam, aroma darah bercampur dengan wangi obat-obatan yang menyengat. Permaisuri Xian terbaring lemah di atas ranjang ukir kayu cendana. Wajahnya pucat, rambut hitamnya basah oleh keringat, namun matanya masih menyala keras, jernih, dan tak gentar. Di sampingnya, seorang tabib istana berlutut gemetar. Sementara beberapa dayang menahan napas, tangisan bayi memecah kesunyian. Seorang bayi, perempuan kecil, dan rapuh. Baru saja lahir ke dunia, yang tidak menginginkannya hidup putri. Bisik seorang dayang dengan suara bergetar. Yang mulia ini, putri, putri. Wajah permaisurian tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di bibirnya yang pucat. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar bayi itu didekatkan. Bayi itu dibungkus kain sutra putih dengan benang emas, simbol darah kekaisaran. Di pergelangan tangan kirinya, tampak jelas sebuah tanda lahir, berbentuk kelopak teratai kecil, berwarna merah muda. Tanda itu bersinar samar di bawah cahaya lilin, seolah hidup permaisuri menatapnya. Lama lalu, berbisik, nyaris tanpa suara. Maafkan ibu, lahir terlalu cepat. Dan di waktu yang salah, belum sempat ia mengucapkan kata lain, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Langkah kaki berlarian, suara logam beradu, teriakan penjaga yang terpotong jeritan. Pintu aula Istana Timur digedor keras. Buka pintu, atas nama Dewan Agung. Tabib istana langsung pucat. Para dayang saling menatap, ketakutan merayap di wajah mereka. Semua orang tahu, Dewan Agung tidak pernah datang pada jam seperti ini. Apalagi dengan suara penuh ancaman. Permaisurian mengatupkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kali ini, ketenangan di matanya berubah menjadi keputusan yang dingin dan mutlak. Ia memandang satu orang dajang tertua wanita berusia lebih dari 50 tahun itu telah mengabdi sejak masa selir.
Rambutnya sudah beruban, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih setajam pisau. Meishu bisik permaisuri. Dayang itu langsung berlutut. Hamba, di sini, yang mulia. Permaisuri menarik napas panjang, seolah setiap tarikan adalah pertaruhan hidup. Dengan tangan gemetar, ia melepas liontin giok dari lehernya. Giok putih murni, berukir teratai, berlapis naga kecil di belakangnya. Itu bukan perhiasan biasa, itu adalah segel darah putri mahkota. Simbol sah garis penerus. Ambil dia, kata permaisuri lirih, namun tegas. Pergi sekarang. Meishu terkejut. Yang mulia, pergi. Suara permaisuri mendadak meninggi, lalu berubah menjadi batu keras yang berujung darah di sudut bibirnya. Jika dia tinggal, dia akan mati. Tangisan bayi kembali terdengar, seolah memahami bahaya di sekelilingnya. Pintu digedor lebih keras. Kayu mulai retak. Meishu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia mengangguk menahan air mata, lalu menggendong bayi itu dengan hati. Permaisuri meraih pergelangan tangan Meishu untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari langit masih adil, bisiknya, biarkan dia kembali. Hikaida, Kika tidak. Biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Meishu bersujud dalam-dalam. Dahi menyentuh lantai dingin. Hamba bersumpah dengan nyawa ini. Detik berikutnya, ia berbalik dan berlari menuju lorong rahasia di balik rak kitab. Saat pintu rahasia tertutup, suara benturan keras menggema pintu utama Istana Timur. Akhirnya, jebol api menyala. Teriakan memenuhi udara. Besi dan darah menjadi satu di luar tembok istana. Hujan turun deras, menenggelamkan jejak. Meishu berlari tanpa menoleh. Jubahnya basah, rambutnya